Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Kita kembali di program Damai Indonesiaku di sesi tanya jawab. Tadi ada jamaah kita yang menanyakan, ada Bapak Abdul Haris menanyakan bagaimana dengan ketika ada seseorang dari lahir dengan kondisi fisik dan mungkin mental yang berbeda, bagaimana Islam memandangnya dan bagaimana Islam memberikan solusi. Nah, insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Selamat terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa tadi? Haris. Ya, alhamdulillah ya. Saya menjawab dengan salah satu riwayat dari kitab Sahih Al-Bukhari. Ada dua jenis orang yang digambarkan ya. Jadi ada satu jenis pertama adalah orang yang hidupnya susah terus. Dari mulai lahir susah. Mau sekolah, susah. Cari kerjaan, nikah, mati, mahal katanya di Jakarta kuburan ya. Pokoknya susah terus. Lalu terus Allah masukkan dia ke surga. Sebentar ke surga, dirasain ke surga. Ketika masuk surga itu ditanya sama dia, kamu pernah susah enggak? Kata dia enggak pernah. Jadi indahnya surga membuat dia lupa kalau dia itu pernah padahal hidupnya susah terus. Ibu pernah nggak saking girangnya lupa diri, pernah nggak? Keluar tiba-tiba celananya pendek. Waduh, naudzubillah kan, saking girangnya tuh. Itu kenikmatan dunia, bagaimana kenikmatan di surga yang disebut mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, tidak pernah terbesit dalam hati kita. Orang yang kedua, orang hidupnya seneng terus. Pokoknya dari mulai lahir disiapin semuanya. Dari mulai sekolahnya, kuliah, segala macamnya sampai kemudian matinya aja, ya hartanya dikubur bareng dia. Ya. Lalu dimasukin ke neraka sebentar sama Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Kamu pernah seneng enggak?" Dia bilang enggak pernah. Jadi dahsyatnya sisa neraka membuat dia lupa kalau dia pernah padahal hidupnya enggak pernah Bagaimana enggak Bu? Satu kerikil di neraka kalau kita injak, kepala kita hancur Bu. Itu kalau kita bayangkan ya. Maka kalau kita melihatnya begitu, dunia ini sebentar aja Bu. Ya, betul enggak? Kayaknya baru kemarin, besok ini udah wajahnya udah asar ini. Bentar lagi maghrib ya. Insya Allah husnul khotimah semuanya ya. Pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Allah kasih kekurangan, ada kelebihan. Tadi saya sampaikan ya. Ada orang yang nggak punya anak selama hidupnya. Lihat kisahnya kemudian Nabi Daud dengan Nabi Khidir alaihissalam disuruh nyembelih anak. Terus dijawab sama Allah, kenapa? Apa hikmahnya sembelih anak? Ternyata anak ini kalau besar nanti menjerumuskan orang tuanya kepada kekafiran. Coba lebih baik mana punya anak tapi ibu kafir atau nggak punya anak tapi soleh dan masuk surga? Lebih banyak punya anak masuk surga. Iya, itu juga sama. Ya kan? Yang kedua juga seperti tadi. Suaminya meninggal Ummu Salamah, gimana enggak sedih? Enggak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah kata Ummu Salamah ya. Kan tapi dia dengar Rasulullah ya kata kalau kamu kena musibah baca doa ini, ya Allah, berilah saya pahala terhadap musibah ini dan gantilah yang lebih baik. Kayaknya ragu-ragu. Kagak ada yang lebih ganteng daripada suami gua katanya. Gitu kan? Dia nggak mikir ternyata ada Rasulullah yang lebih ganteng, yang lebih hebat, yang lebih mulia. Jadi kalau suami ditimpa kemudian misalkan wafat, sabar. Mungkin ada takdir yang lebih baik. Yang kemudian terkadang kita itu pengen buru-buru aja sih. Jangan buru-buru ya. Jangan tergesa-gesa. Emang manusia itu ajal disebut dalam Al-Quran. Terburu-buru ya. Ada skenario Allah yang lebih baik yang kemudian Allah siapkan buat kita semuanya. Kalaupun tidak di dunia, di akhirat nanti mulia, bahkan lupa semua kesusahan itu. Baik. Saya udah cukup ya. Baik, baik, terima kasih. Baik, mungkin bisa ditambahkan oleh Kiai Haji Haris Sekam apa yang saya mencoba mengejawantahkan apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi. Bagaimana dengan ketika orang kekurangan secara fisik dalam hal ini mungkin cacat begitu ya. Kemudian juga kekurangan secara mental dalam hal ini mungkin kelainan jiwa begitu. Apakah ini juga dikatakan takdir Yai? Fadal Yai. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Dalam setiap orang itu tubuh kita ini dua, ada raga, ada sukma,
Ada zahir, ada batin. Kalau yang cacatnya yang fisik, maka bisa jadi Allah lebihkan pada dimensi yang lain, yang spiritual, yang sifatnya non fisiknya itu dikasih lebih. Kenapa? Ternyata sejak kecil dia nggak mengeluh. Ada orang yang jalannya kurang sempurna, ketika dia mau ikut hacking, orang menolak, tidak enak, tapi tidak memungkinkan. Tetapi ternyata dia bisa naik ke atas gunung gitu. Lalu kalau dia bilang dia disabilitas, dia kurang, apanya yang kurang? Ternyata dia bisa. Nah itu oleh karena itu cara mengukur kesempurnaan itu tidak sama. Ya, cara mengukur kesempurnaan itu tidak sama antara manusia dengan Allah. Saya belum pernah mendengar ada orang yang cacat bawaan itu dia merasa minder, dia merasa kurang, tidak seperti orang lain. Kecuali yang cacatnya itu setelah ya dia tadinya sempurna, maka di situ itu bukan takdir, itu cobaan. Ada orang sakit, Bu. Ketika dia mau diobati oleh orang kaya naik kuda, dia bilang mau dibawa kemana aku? Akan aku obati kau ke rumah tabib itu. Maka dia bilang turunkan aku di sini. Tidak kakek, aku akan antarkan kau untuk berobat. Jangan sampai aku mengucapkan 3 kali. Kalau 3 kali aku mohon kupukul mukamu. Karena ternyata dia nggak mau berobat. Dia bisa menemukan Tuhan dan dekat dengan Tuhan dengan penyakitnya yang melekat dengan dia. Allah sakit, ampun Allah, ya Allah. Saya tidak pernah mengucapkan ketika saya sehat. Saya tidak pernah menjadi dekat dengan sehat. Kalau kau bikin sembuh, sesungguhnya bibir ini akan kering. Oleh karena itu tergantung cara pandang kita. Saya kira gitu. Baik, Masya Allah, terima kasih Yai Sakam atas jawaban yang disampaikan. Jelas sekali bahwa sesungguhnya mungkin kalau istilah bahasa Jawa itu sawang sinawang begitu ya. Jadi melihat dari sisi yang lain bisa jadi itu justru baik bagi kita. Justru ketika kita diberikan nikmat itu justru jadi sombong dari dan berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sudah ada rekan saya Yaumi yang sudah bersama jamaah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Ebira. Silakan Yaumi. Ya, Sofyan, pertanyaan berikutnya ini bersama saya dengan Ibu Nur Saidah. Silakan Ibu, apa yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, yang ini pertanyaannya hampir semua jamaah atau tetangga saya sendiri mungkin juga begitu. To the point-nya begini. Sholat sudah dikerjakan, ibadah semuanya sudah dikerjakan. Larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Tapi kenapa hidup kok masih susah aja gitu ya. Terus untuk cari jalan keluarnya itu terkadang kita umpama pinjam uang dengan tetangga. Nah, apakah meminjam uang dengan tetangga atau dengan orang lain itu termasuk hal berdamai dengan takdir atau melawan takdir? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung Ustazah Ebira menjawab dari pertanyaan dari jamaah tadi, silakan. Baik, tadi pertanyaannya itu sangat relate ya dengan kehidupan kita. Perlu kita ketahui bersama bahwa dikatakan ad-dunya darul imtihan. Dunia ini adalah tempatnya kita dicoba. Orang Bu, Pak, kalau pengen naik kelas itu ada ujiannya, betul ya? Tapi harus kita pegang tuh erat-erat. Firman Allah dalam Al-Quran di akhir surah Al-Baqarah itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kita ujian di luar batas kita punya kemampuan. Artinya kalau kita masih sekolah SD, Allah nggak bakalan ngasih kita soal anak SMP. Betul ya? Kalau kita anak SMP nggak bakalan dikasih soal anak kuliahan, nggak. Semuanya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah sekarang diambil contoh kalau misalkan Allah berikan kita kesulitan ekonomi. Ujian berupa kesulitan ekonomi.
Kemudian terpaksa harus meminjam uang kepada tetangga. Dalam Islam berhutang boleh, tapi dibayar. Makanya dalam Al-Quran itu kita diperintahkan kalau punya utang dicatat. Betul kan? Betul. Biar apa? Kalau ternyata utang kita belum lunas, kemudian ajal kita udah sampai, keluarga tahu kita punya utang. Kan begitu. Nah sekarang yang kebanyakan terjadi di masyarakat ketika seseorang berhutang, itu ketika ditagih utangnya yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Ada yang begitu? Sebelah mana duduknya? Boleh berhutang tetapi dibayar. Tapi Nabi Muhammad SAW itu bersabda dalam hadisnya, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kita berhutang untuk kebutuhan hidup yang emang mepet banget harus ngutang, saya kira nggak masalah. Masalahnya sekarang orang banyak yang ngutang buat gaya hidup. Betul nggak? Betul ya, banyak orang yang ngutang untuk gaya hidup. Nah ini syukurnya harus kita lebarin. Qalban syakiron, itu harta yang paling mahal, punya hati yang bersyukur. Maka kata Nabi, warda bima qasamallahi takun aghnan nas. Redha dengan apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita udah jadi orang yang paling kaya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah Ebira. Mungkin setelah tadi di penjelasan kita pinjam kemana-mana begitu ya. Mungkin bukan hanya berdamai dengan takdir, mungkin berdamai dengan keadaan ya Ustazah ya. Jadi menurunkan standar kehidupan kita. Nah masih ada satu segmen lagi di sesi tanya jawab. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.